Halo semuanya, balik lagi bersama gua Harun di channel Boku-chan. Oke, ini adalah part terakhir dari long part yang udah kalian tonton dari part pertama sampai part ke-7 dan part ke-8 udah dibagi dua. Yang belum nonton video yang part 8 yang poin pertama bisa kalian lihat sebelum video ini. Dan jangan lupa buat kalian yang belum nge-subscribe channel ini, tolong subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya karena setelah ini juga, setelah series ini selesai, gua akan nge-breakdown lebih dalam lagi tentang filmnya nanti. Oke, langsung saja kita masuk di part ke-8, poin 2. Let's go. Setelah kemarin kan gua bilang bahwa Todoroki ini mungkin sudah kelelahan atas stamina-nya sehingga tidak maksimal untuk menghadapi Suzaki. Ada Fujio yang sudah disuruh oleh Todoroki untuk menyelamatkan Tsukasa terlebih dahulu karena di situ Tsukasa sudah terlihat banget talinya ini akan dipotong oleh si Amagae. Setelah talinya dipotong, Tsukasa ini jatuh tapi berhasil ditangkap oleh Fujio. Setelah Fujio melepaskan tali yang terikat pada Tsukasa, Fujio ini langsung kayak melihat Amagae dan ingin berduel dengan Amagae. Tapi itu ditarik ataupun ditentang oleh Tsukasa karena Tsukasa lah yang akan menghadapi Amagae. Scene ini nih mengingatkan gua terhadap High and Low yang kedua, yang dimana ada Rocky yang waktu itu sudah kalah jumlah pasukan juga oleh pasukannya si Ranmaru. Ketika itu Cobra datang dan Cobra ingin menghadapi Ranmaru tapi dihalangi oleh Rocky karena yang mempunyai GR-nya gitu, acaranya kan si Rocky. Jadi si Rocky lah yang akan menghadapi si Ranmaru. Ini mirip sekali. Kita pindah dulu, sini ini ada duel antara Yuken Todoroki bersama Suzaki. Di sini Yuken sama si Todoroki ini benar-benar sangat kewalahan menghadapi Suzaki. Suzaki ini menang di atas mereka berdua. Ada yang mengatakan di kolom komentar bahwa kalau emang Todoroki bersama Yuken kalah, kenapa si Fujio bisa menang? Karena si Fujio kan juga melawan kroco-kroconya dari 3 aliansi. Kenapa kok dia bisa menang? Jawabannya cuma satu. Karena kekuatan Todoroki bersama Yuken ini sangat kuat. Ya ibaratnya si Suzaki juga pasti sudah kewalahan menghadapi mereka berdua gitu. Sama aja kayak Suzaki melawan mereka berdua, sama aja kayak Suzaki melawan 3 aliansi gitu. Atau kroco-kroconya aliansi. Di situ juga makanya kenapa Fujio ini bisa dikatakan menang melawan Suzaki. Suzaki sudah unggul di atas Yuken dan Todoroki. Di situ Fujio gabung dalam pertempuran melawan Suzaki. Ketika Fujio gabung dalam pertempuran melawan Suzaki, Saboten ini datang beserta kroco-kroconya. Di situ Yuken bersama Todoroki langsung melihat ke belakang ataupun melihat ke pasukannya Saboten. Dan langsunglah terjadi fight antara Fujio melawan Suzaki, Saboten melawan Yuken, dan juga Todoroki melawan sisa-sisa kroco-kroco yang masih ada di situ. Karena Yuken tahu bahwa yang menghabisi Kenzo adalah Saboten bersama kroco-kroconya. Jadi si Yuken ini bilang ke Todoroki begini, "Todoroki-chan, Hokano wa tanomu wa." Todoroki-chan, hoka tanomu wa. Yang bisa diartikan sebagai, Todoroki, gua serahin ke lu yang lainnya biar Saboten yang gua yang hadapin. Kalau kalian sadar, Yuken ini manggil Todoroki adalah Todoroki-chan. Ini mirip dengan Murayama. Di situ Todoroki melawan kroco-kroconya dari Saboten dan Saboten melawan si Yuken. Karena udah tahu kan hasil dari Yuken melawan Saboten, jadi si Saboten ini kan cara berantemnya dengan cara menggunakan borgol yang sama persis apa yang dilakukannya oleh dia terhadap Kenzo waktu pembantaian Kenzo. Tapi di situ Yuken sangat pintar ketika tangannya sudah kena borgol oleh Saboten dan Saboten mengincar satu sisi lagi untuk mengaitkannya di satu tempat. Yuken di situ bisa menanganinya dengan baik. Di situ Yuken kan sisi yang satu laginya sudah diikatkan ke Yuken dan sisi lainnya itu diikatkan di tangannya si Saboten. Jadi mereka berdua ini seperti ya berantem dengan borgol, satu sama lain terikat oleh borgol itu gitu. Dan situ Yuken menang telak. Dan juga ada Todoroki di mana scene-nya juga melawan anak-anak ataupun kroco-kroco dari rombongannya si Saboten. Di situ si Todoroki langsung kena hajar botol minuman dari salah satu pasukannya
Saboten, dan situ Todoroki mengeluarkan darah yang sangat banyak dan Todoroki marah. Akhirnya kalau ada yang bilang Binzo mengeluarkan mode zombie, sepertinya Todoroki juga ini mempunyai sebuah mode gitu kan ya. Karena lihat dari tatapannya yang sangat tajam dan dia dengan gampangnya langsung mengalahkan kroco-kroconya Saboten. Dan di situ juga ada scene di mana khas banget dari Todoroki, yaitu adalah tendangan di atas udara gitu. Setelah itu di sisi lain Fujio yang menghadapi Suzaki. Ketika menghadapi Suzaki, benar-benar duel yang sangat menarik dari kedua karakter, yang satunya dari sisi Oyako, yang satunya lagi ini dari sisi musuhnya gitu, si Suzaki. Dan di sisi lain ada Amagai yang berhadapan dengan Tsukasa. Amagai ini gue bilang dia tidak pandai dalam berantem, dia hanya menggunakan alat untuk berantem. Ketika melawan si Tsukasa, dia tuh kayak mencari benda seperti gogol itu supaya menjadi tamengnya dia ataupun senjatanya dia melawan Tsukasa. Ketika duel berlangsung antara Tsukasa melawan si Amagai, mereka berdua ini akhirnya terjatuh dari lantai 2 karena Amagai kan berada di atas aula tersebut dan si Tsukasa ini mendatangi Amagai. Ketika Amagai dan si Tsukasa ini jatuh, dan disitulah Tsukasa benar-benar sudah kewalahan karena kan dia dari kemarin hari udah disekap, mungkin tidak dikasih minum, mungkin tidak dikasih makan. Ya kita tahulah gimana lagi, stamina terkuras banyak, lemasnya juga dapat, tidak bisa menghadapi Amagai yang walaupun Amagai ini tidak pandai untuk berantem. Ketika mereka berdua terjatuh, Amagai ini langsung mencari gogol itu gitu kan. Ketika gogolnya sudah didapatkan dan ingin menghajar Tsukasa, Fujio yang tadinya berhadapan dengan si Suzaki langsung meloncat dan menghalangi Amagai untuk memukul Tsukasa. Di situ juga terlihat jelas Suzaki sudah benar-benar kewalahan menghadapi Fujio, dan mereka semua itu benar-benar sudah tidak ada stamina lagi untuk berantem gitu. Ketika semuanya sudah terlihat sangat lelah, Yuken sudah selesai dengan Saboten kan dia menang, dan Todoroki juga sudah selesai dengan kroco-kroconya dari Saboten. Yuken bilang kepada Amagai bersama Suzaki, dia mengatakan bahwa semuanya sudah selesai nih, semuanya sudah kalah nih, tinggal berdua nih, kata si Yuken. Dan si Amagai di situ langsung marah-marah, apanya yang tinggal dua, gue masih punya pasukan banyak kok. Langsunglah tuh dari luar Senomon itu ada mobil-mobil yang masuk ke wilayahnya Senomon. Keluar dari mobil tersebut ada beberapa anak SMA yang sudah menggunakan pemukul bisbol dan lain-lainnya. Di situ juga terlihat ada Jamu bersama Sabakan yang saling ibaratnya ya, bersama-sama untuk menghadapi musuh-musuh ataupun orang-orang yang ada di luaran Senomon. Di situ ya mereka sambil bercanda gitu. Si Sabakan bilang ke Jamu bahwa kamu emang berantem, kata si Sabakan ke Jamu. Dan di situ Jamu cuma bisa mengatakan, iyalah, gue juga di sini berantem. Ketika pasukannya ini masuk ke dalam SMA Senomon, dari belakang ditendanglah salah satu ketua salah satu anggota dari bala bantuannya Amagai ini. Dan siapa yang datang? Ternyata yang datang adalah Sachio. Ya, Sachio datang, yang menurut kabar bahwa dia ini lagi berada di luar negeri. Ternyata si Sachio ini datang ke medan pertempuran. Walaupun dibilang agak telat sih ya, karena dia ini kan datangnya terakhiran gitu. Di situ langsung Sachio mengatakan kabakan, sorry ya gua telat, di dalam udah mulai kan, kata si Sachio. Mendengar seperti itu, Jamu bertama Sabakan itu kaget dan shock ataupun surprise melihat Sachio bisa hadir ke sini gitu, ataupun bisa datang ke sini. Gue juga sempat kaget kok bisa seorang Jamu pun kaget atas kedatangan Sachio. Apakah si Jamu ini sudah mengetahui bahwa Sachio ini ada di luar negeri gitu? Kalau emang dia sudah mengetahui, ini Jamu benar-benar sebagai Sujoho. Sujoho itu kayak penyalur informasi, dia langsung mengetahui bahwa Sachio berada di luar negeri. Gila sih. Setelah itu Sachio bilang ke Jamu, ini siapa nih anak-anak yang di luar nih? Ini pasukannya musuh apa? Kata si Sabakan, iya ini adalah pasukan musuh. Ya udah katanya, biar gua yang menghadapi mereka. Jadi Sachio itu menghadapi anak-anak ataupun pasukan yang diminta oleh Amagai. Di situ Sachio sendirian melawan SMA itu. Cukup dia dengan satu orang
bisa mengalahkan bala bantuan yang dimintai oleh Amagae. Dan kita berpindah lagi ke dalam aula ataupun situasi yang ada di dalam aula. Dan langsunglah datang Suzuran dari luar masuk ke dalam aula. Ketika Suzuran masuk, backsoundnya pun kayak apa ya? Ketika Suzuran keluar ini langsung kayak ada suara gong itu. Duar. Benar-benar yang gua katakan tadi bahwa Suzuran ini di sini ini sangat diistimewakan. Kemunculannya aja diiringi dengan backsound kayak seorang apa gitu lah pokoknya. Ketika Suzuran datang, si Lao bilang bahwa di sini udah selesai kok. Kami di sini sudah mengalahkan semua kroco-kroco dari 3 aliansi. Dan disambung oleh Mercy. Aduh, kita ini di sini bertarungnya berlebihan. Semuanya pada lari katanya. Diikuti oleh Hosen yang ada di belakangnya. Di situ Eme langsung teriak, bukan hanya Suzuran, Hosen juga di sini selesai kok. Terus akhirnya mereka juga masuk, diikuti oleh Oyako juga dari belakang. Dan di situ langsung berkumpullah SMA dari Suzuran, Hosen dan Oyako. Di situ udah pada ngumpul dan pasukannya dan sisa-sisa pasukan dari Amagae ini pada lari ketakutan oleh mereka semua. Akhirnya di situ cuma ada tersisa tinggal Amagae bersama Suzaki, dan Amagae langsung dikepung oleh anak-anak dari Hosen, anak-anak dari Oyako dan dari Suzuran. Ketika sudah dikepung, si Amagae sudah tidak bisa berkutik banyak. Lagi-lagi Suzaki ngebackingin Amagae. Gue sering banget katakan bahwa Suzaki ini kayak ada yang aneh gitu dalam karakter Suzaki ini. Gue akan jelasin apa yang terjadi antara Suzaki bersama Amagae di next video, oke? Ini benar-benar keren. Semoga aja gue bisa menyampaikannya dengan baik sehingga kalian yang melihat videonya nanti ataupun mendengar videonya nanti, kalian bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Suzaki. Suzaki langsung bangun dan langsung ngebackingin si Amagae dan mengatakan Mada Uwateneo, yang artinya ini belum selesai. Terus mendengar kata-kata Suzaki, Fujio akhirnya meladeni Suzaki dan langsung mengatakan, oke, mengerti, kalau lu bilang belum selesai, biar gue yang selesain. Sebenarnya sih pertarungan antara Suzaki dan Fujio ini tidak ada apa ya ibaratnya ya, tidak ada di plan mungkinnya, karena kan sudah kalah semua tuh pasukannya Shenomon, dan di situ cuma ada tinggal 2 Amagae sama Suzaki. Tapi gara-gara si Suzaki bilang Mada Wateneo, yang artinya masih belum selesai, dan Fujio langsung menerima tantangan dari si Suzaki. Dan situlah terjadi duel antara Suzaki melawan Fujio. Ya, duel terjadi dan Mercy dari Suzuran mengatakan ini anak dari Shenomon boleh juga katanya. Dan di situ Mercy mengatakan ini anak dari Shenomon boleh juga ya, ngomong ke Lao. Terus di situ pertarungan antara Fujio bersama Suzaki ya terhelat. Fujio kena pukul dan dia sempat jatuh oleh pukulannya Suzaki. Ketika Fujio jatuh, yang menontonnya ini kan anak-anak dari Hosen, Oyako dan si Suzuran. Dan situ mulai kayak ada rasa cemas kalau Fujio bisa kalah dengan Suzaki gitu. Di situ ya kalian bisa pikir aja ketika pasukannya Lao ataupun Suzuran bisa ngalahin kroconya, Hosen juga bisa ngalahin kroconya, dan anak-anak Oyako juga bisa mengalahkan kroco-kroco dari 3 aliansi. Tapi ketika di duel terakhir antara Fujio melawan Suzaki ini, Fujio kalah, yang gak ada artinya gitu kemenangan ataupun mereka semua yang sudah mengalahkan kroco-kroco ataupun pasukannya dari 3 aliansi. Dari situ Amagae langsung senang, dia langsung kegirangan melihat Fujio jatuh oleh pukulannya Suzaki. Dia langsung kayak teriak-teriak, lihat nih, gue yang menang loh, kata si Amagae. Karena si Amagae sini sudah berisik, langsung Fujio sambil marah bangun dan mengatakan, berisik sekali sih. Terus dia bangun dan terjadilah pukulan terakhir antara Suzaki dan Fujio. Disitulah Suzaki terjatuh dan Fujio masih bisa terbangun. Fujio juga sebenarnya hampir jatuh, tapi dia langsung menahan kakinya dengan tangannya Fujio. Dan disitu Fujio bilang ke Suzaki bahwa tepeng ataupun atas ataupun puncak yang kalian incar itu, mohon maaf, gua yang menghancurkannya ataupun gua yang menghalanginya. Setelah itu mengetahui bahwa
Suzaki kalah oleh Fujio, Amagae dari jauh langsung mengeluarkan pisau dan menusuk Fujio. Setelah ditusuk, gua kira Fujio ini tertusuk. Gua kira kan pas waktu nonton, ternyata Suzaki menghalangi niat dari Amagae. Dipeganglah pisau itu oleh Suzaki dengan tangannya dan mengatakan kepada Amagae, kenapa lu seperti ini? Terus ya disitu adalah ada percakapan dan emosional juga. Suzaki bilang ke Amagae, kita kalah. Oh ya, aku kuat ya. Terus Suzaki langsung tersungkur lagi dan Fujio mengatakan ke Suzaki, lu kalah cuma 1 kali doang gitu. Masih ada kesempatan yang lainnya. Dan juga tidak penting lagi itu siapa yang di atas, siapa yang di bawah, siapa yang terkuat, siapa yang terlemah, siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2 ataupun nomor 3. Yang terpenting adalah ketika kita perang, ketika kita berantem, ketika kita duel dengan didampingi oleh teman ataupun sahabat kita, itu sudah cukup. Itulah kata-kata ataupun ucapan yang dikatakan Fujio. Dia pun mengatakan seperti itu sambil melihat orang-orang yang di sekitarnya. Dan akhirnya peperangan pun selesai. Ketika keluar dari aula tersebut, kegembiraan dari anak-anak 3 aliansi. 3 aliansinya ini adalah Suzuran, Hosen, dan Oyako. Dan situ Lao berjalan bareng dengan Fujio, langsung menyodorkan tangannya gini ke Fujio dan dibalas senyum oleh Fujio. Dan Mercy mengatakan kepada Tsukasa yang lagi digendong oleh Todoroki, ini langsung kayak dalam satu frame ini menurut gua nih orang terkuat kedua ataupun orang-orang yang menjadi penyupport sang leadernya di ketua masing-masing ataupun di fraksinya masing-masing. Dan Todoroki juga kan pada film kali ini benar-benar kayak merubah sifatnya ketika yang arogan ataupun yang solo menjadi kayak lebih mementingin nakama dan menjadi pembicaranya si Fujio gitu. Dan juga si Mercy kan kita tahu dia itu nomor 2-nya di Suzuran. Mungkin dia juga ini pinter otaknya jadi bisa menjadi juru bicaranya dari si Lao. Si Mercy bilang kepada Tsukasa bahwa ketua kalian itu datang ke Lao langsung dan mengatakan maukah menjadi teman pada si Lao. Dan si Lao ternyata di situ sangat-sangat senang ada orang yang datang kepada dia, bukannya untuk gue improve ini ya, bukannya untuk menjadi lawannya si Lao, tapi dia ingin menjadi temannya si Lao. Dan ya ketua dari fraksinya Lao yaitu si Lao sendiri senang dengan perkataannya Fujio. Dan Mercy bilang tolong sampaikan ke ketua kalian. Setelah itu mereka semua bertiga jalan keluar dan si Yuken dari Hosen melihat di depannya dia ini ada si Sachio. Dan anak-anak Hosen ini gembira karena kedatangannya Sachio. Dan langsung disambung oleh Fujio yang mengatakan, wah Sachio akhirnya datang juga ya. Dan si Sachio langsung kayak jawab cuma oh gitu. Dari belakangnya Fujio ini kan ada si Lao. Langsung si Lao ini melewati Fujio dan berhenti. Di situ Sachio kaget kenapa ada Suzuran di sini. Terus Fujio mengatakan bahwa kata dia ketika lu sering mengatakan tentang Lao, gua ini sangat tertarik dengan Lao ini. Entah kenapa kok menjadi teman. Terus langsung disambung oleh Lao ke Sachio. Sachio hisashiburi dana ataupun sudah lama tidak bertemu ya. Hisashiburi dana, Sachio. Dan ditanggapi dingin aja oleh si Sachio. Dan si Lao langsung meninggalkan aula tersebut. Ketika mau meninggalkan langsung dipanggil oleh Fujio bahwa Fujio ini ingin menantang Lao ataupun ingin berduel dengan Lao. Tapi jangan sampai merepotkan masing-masing ataupun Fujio ini ingin melawan Lao tapi jangan sampai merepotkan satu sama lain. Jadi mau siapa yang menang, mau siapa yang kalah, cuman kayak pengen duel aja. Dan situ langsung disambung oleh Sachio, setelah duel itu selesai, biarkan saya untuk membalaskan dendam saya ataupun kekalahan saya pada fight sebelumnya. Dan situ Fujio bilang, wah keren juga ya. Ya udah kita duel bertiga aja langsung katanya gitu sambil ketawa-ketawa tapi. Dan si Lao langsung menyulurkan tangan dan si Fujio juga menyulurkan tangan. Ketika itu Sachio ini agak ragu apakah dia ingin menyalurkan tangan juga ataupun diam aja. Cuman karena si Fujio sudah melirik ke Sachio, si Sachio dengan berat hati mungkin ya, karena kekalahannya dia waktu dulu ini masih membekas pada dirinya. Tapi ya dia menahan egonya dan langsung mengangkat tangannya ke Lao juga. Jadi mereka situ tos-tosan. Dan filmnya selesai. Oke, kalian yang sudah mengikuti gua dari part pertama, gua berterima kasih banget.
bener-bener terima kasih banget dalam seminggu lebih ini, nggak nyampe 2 minggu juga, dan viewersnya juga bisa nyampe 30.000 lebih gitu kan ya. Terima kasih, dan gue sangat berminta maaf juga kalau penjelasan di awal-awal video itu gue kurang maksimal. Terima kasih juga buat yang sudah nge-subscribe channel ini, yang tadinya masih 2000-an sekarang udah 7000 mungkin sekarang. Gue terima kasih banget. Tapi yang belum subscribe lah. Dan juga setelah ini gue akan membuat video ingin nge-breakdown lebih lagi tentang isi film dari High Elo The World Cross. Sekian dari saya. Sayonara. Otsukare sama deshita.